Hello, welcome back with me and my podcast. Selamat datang di Teri Diary. Hai Paus dan tim, salam kenal. Aku Paus. Aku mau ikut meramaikan Teri Diary dengan cerita aku. Boleh? Aku merasa cerita ini sangat konyol, mungkin kedengarannya sedikit aneh. Di tahun 2020 awal COVID, aku deket sama cowok dari komunitas Wattpad. Kami mutualan dan ngobrol layaknya teman baru. Lumayan aku ada temen chat. Gak tahu kenapa tiba-tiba dia nembak aku. Jujur aja tuh pertama kali ada cowok yang ungkapin perasaannya ke aku. Aku gak langsung jawab. Jawabanku udah pasti ketebak kan. Mana mungkin aku bisa terima dia yang baru aku kenal secara virtual. Setelah aku tolak, dia gak menjauh. Dia berusaha ngerti dan jelasin kalau itu juga pertama kalinya dia nembak cewek. Aku agak gak percaya tapi ya udah. Sepupu dia chat aku juga buat jelasin semuanya. Katanya dia ini emang gak pernah deket sama cewek di real life. Aku masih gak percaya Tapi ada percikan yang bikin aku merasa kepedean. Ya gimana gak kepedean kalau ada yang bilang aku orang pertama yang dia deketin. Singkatnya, kami sering tukar pikiran dan cerita. Yang baru aku tahu dia itu paham agama, pinter, dewasa, dan ternyata tipe aku banget. Selama kami berinteraksi, aku mulai merasa baper. Sesekali juga aku flirting buat mengungkapkan perasaan aku. Ada masa dimana dia jarang ada kabar, kami chatan pun bisa 2 minggu sekali. Kami virtual tapi dia jarang punya waktu buat aku. Aku sering spam chat dia, aku kebingungan sendiri. Aku seolah nyari dia yang sebenarnya dia tuh gak tahu ada di mana. Kebetulan juga temen aku minta dideketin sama cowok karena aku mau tahu responnya. Jadi aku kasih nomor dia. Emang suka banget nyari penyakit hati. Aku pikir dia akan cuek, rupanya dijawab. Dia secara gamblang kenalin dirinya ke temen aku yang baru dia kenal. Aku aja gak tahu identitas aslinya, aku tahu nama aslinya waktu dia chatan sama temen aku. Sakit banget, kenapa orang lain bisa tahu tentang dia sedangkan aku enggak? Apa perasaan aku ke dia berlebihan? Kenapa aku harus jatuh hati ke orang yang bahkan aku gak tahu? Aku coba berhenti hubungin dia lagi dan pakai nomor baru supaya gak terlihat aktif. Aku abaikan dia tapi gak bisa, ujungnya aku tetap balik ke nomor lama dan respon lagi chatnya. Kami udah berjarak dari awalnya yang fast respon, jadi slow respon. Di hari ulang tahun aku kira dia bisa sekedar mengucapkan happy birthday, tapi ternyata enggak. Dia hilang aku marah, sebel. Dia orang yang aku tunggu-tunggu untuk mengucapkan kalimat sederhana itu. Karena dia hilang, gak kunjung ada balasan, aku juga mutusin buat mengabaikannya beberapa bulan sampai aku nyaman sama kehidupanku. Aku coba buka nomor lama lagi. Baru tahu ternyata hilangnya dia itu karena sakit. Temennya coba hubungin aku di nomor lama. Dia juga hubungin aku tapi aku udah gak aktif. Aku coba hubungin dia lagi lewat adiknya karena nomornya gak aktif. Kali ini berhasil lagi. Nomor dia yang udah lama gak aktif jadi aktif lagi. Aku merasa bersalah banget karena nuntut dia untuk selalu kasih kabar. Tapi kenapa dia gak luangin waktunya sedikit aja buat ngabarin aku? Apa dia beneran gak ada waktu? Aku gak suka kesepian, tapi dia jarang ada waktu buat aku. Di satu sisi aku ngerasa bersalah. Aku suka dia di usiaku yang masih menggebu-gebu soal cinta. Aku ingin dia bisa membagi waktunya buat aku. Tapi apa sih yang diharapin dari hubungan yang gak jelas ini? Aku rasa udah cukup lama kami saling kenal dalam waktu 2 tahun itu. Dia juga gak ngasih aku kesempatan untuk kenal dirinya lebih jauh. Dia masih sama, selalu menutup diri. Aku selalu nanyain perihal alasan dia kayak gitu tapi katanya, aku takut kamu jadi ilfeel ke aku. Aku menghargai privasi kamu. Jadi beneran gak ada kesempatan. Kenapa dia gak coba ajak aku untuk masuk ke ceritanya supaya kami gak sama-sama bingung. Kayaknya gak cuma aku aja yang sakit, tapi dia juga. Aku kira dia gak coba terbuka karena aku yang terlalu berlebihan memberi akses tentang hidup. Padahal aku juga sering tanya, tapi dia tetap gak mau kasih aku akses hidupnya. Aku selalu nunggu tapi dia gak kasih aku waktu sampai kapan harus tetap ada di sana. Kami sering coba memperbaiki semuanya tapi ujungnya malah menyakiti satu sama lain. Sampai kapan aku harus mengulang patah hati yang sama? Bodohnya,
Aku cerita ke dia kalau aku suka sama cowok lain. Itu bohong. Aku cuma capek aja karena gak ada ujungnya. Aslinya aku masih keinget dia. Aku hanya ingin mengakhiri kesalahpahaman satu sama lain, walau dengan cara yang salah. Kami membicarakan segala hal di akhir, begitupun dengan identitasnya. Katanya, perasaan dia ke aku udah hilang sejak lama. Dia juga berpikir kalaupun kami punya rasa yang sama, gak akan bisa berakhir sama-sama juga karena kami jauh. Setelah pesan dia tersampaikan ke aku justru pengen balik ke dia. Aku gak bisa lepasin dia gitu aja, susah. Walau kenyataannya dia udah tegas lepasin aku. Pesanku yang terakhir cuma dirit aja sama dia dan berakhirlah kami sampai sana. Ternyata setelah menaruh hati terhadap seseorang, perasaan ini bisa jadi lebih rumit. Di saat kami mulai asing, aku senang waktu dia pasang profilnya. Februari tahun ini, dia chat aku nanya kabar. Aneh gak sih? Setelah 1 tahun lost contact, dia bilang aku masih sama kayak dulu. Lucu katanya. Aku berusaha nepis perasaan campur aduk itu. Aku gak mau lagi terjebak di ruangan yang sama, walaupun aku udah tahu jalan keluarnya. Dia aja gak berusaha untuk ngajak aku ke tujuan yang lebih jelas. Untuk apa aku terus berjalan di sampingnya? Pada akhirnya, mau mengulang cerita yang sama pun, patah hatinya akan terulang lagi. Kalau dia dengerin ini dan merasa gak asing sama ceritanya, aku cuma mau bilang, selamat berbahagia, selamat menjalani hidup kamu dengan orang yang kamu sayangi. Terima kasih pernah mengisi waktu untuk hal yang belum pasti tujuannya. Mari sama-sama bahagia walau kita gak bisa sama-sama. Mari cari tujuan masing-masing dengan jalannya sendiri. Semoga hidup kamu penuh kebahagiaan ya. Segitu aja Us, maaf kepanjangan. Terima kasih Paus dan tim, salam hangat dari aku. Aku gak tahu mau bilang apa. Kerasa ya? Kerasa masih ada marah dan sebelnya, masih banyak bingungnya juga dari tulisan kamu tuh. Kerasa kayak penulis yang udah tahu gak mungkin ngelanjutin cerita di buku yang sebelumnya, tapi somehow kayak perlu gak sih gue baca sekali lagi untuk mastiin gak ada yang terlewat, atau yang gue bingungin ini sebetulnya udah ada jawabannya di buku yang sebelumnya gitu. Sangat bisa aku pahami bingung dan marahnya, and that's okay. Pertama ngomongin soal virtualnya, menurut aku sekarang tuh udah beda ya sama 20 tahun lalu gitu. Sekarang tuh kayak, kalau dulu kita masih suka kayak ketawa gitu yang kayak, hah? Orang jatuh cinta virtual, kok bisa? Kayak, kok bisa orang belum ketemu tapi udah jatuh cinta? Itu kan kita bertanya-tanya gimana sih konsepnya, pemahamannya gitu, kok bisa? Tapi kalau kita pikirin lagi ya, hidup kita tuh sekarang udah ada di HP gak sih? Semuanya serba di internet. Semuanya ada di dalam genggaman tangan kita, di handphone. That's why banyak orang online dating, ya gak sih? Kenalan sama orang tuh ya dari sosial media, itu kan karena udah masanya kayak gini gitu. Jadi aku mewajarkan mau kamu virtual, mau enggak. Perasaan kamu tuh semuanya valid. Cuma memang kendalanya yaitu karena virtual, diskusi-diskusi sepenting ini tuh ya kita harus nunggu dia ngerespon juga gitu loh. Kan banyak nih pertanyaan kamu kayak kenapa sih gitu. Kamu tuh kenapa? Kamu mau aku di hidup kamu atau enggak? Kalau misalkan kamu mau aku ada di sini, ya kasih tahu jalannya harus kemana. Ceritain tentang kamu karena aku udah membuka pintu dunia aku buat kamu, tapi aku nggak bisa sama kamu terus kalau pintu dunia kamu tertutup. Buat aku tuh buat apa gitu. Jadi untuk soal virtual, aku memvalidasi itu. That's okay, that's normal. Itu sangat nggak apa-apa. Dan kayaknya kita juga punya sih satu orang yang membuat kita jatuh cinta ketika kita masih labil, kita belum menemukan kepercayaan diri dalam diri kita. Kita masih belum menjadi sesosok yang utuh, yang bisa mencukupi segala kebutuhan yang kita butuhin gitu secara emosional. Makanya
kehadiran seseorang, meski bentuknya virtual, yang kamu bilang tadi, ya setidaknya aku jadi ada temen ngobrol, itu bukan hal yang sepele loh. Menurut aku, kenapa ketika kita kehilangan seseorang walaupun itu virtual, walaupun kenangan yang kita punya cuman lewat percakapan di WhatsApp, di chat gitu, lewat telepon, kenapa sangat pedih? Karena kita terlanjur terbiasa ada dia di tengah-tengah 24 jam dalam sehari yang kita punya. Terlanjur ada. Jadi kita udah terlanjur meletakkan dia di dalam schedule kita setiap hari dan kita mulai terbiasa. Walaupun sesederhana, ya lumayan sih jadi ada temen ngobrol. Temen ngobrol tuh sangat bermakna. Suka kita bayangkan sepele gitu ya, kayak hal kecil lah temen ngobrol, padahal enggak loh. Itu kenapa ketika dia mulai jauh, mulai slow respon, kamu ngerasa kesepian. Kamu ngerasa kesepian dan kamu gak suka dibuat kayak gitu. Karena tadinya kamu sebetulnya gak pernah ngerasa kesepian, paham gak sih? Walaupun sebelum ketemu dia kamu juga sendiri, tapi kan kamu punya banyak kegiatan lain gitu ya. Kalau malam kamu baca buku atau nonton series atau ngerjain apa gitu. Tapi ketika ada dia di hidup kamu kan jadi beda ya. Yang tadinya kamu suka dengerin lagu jadi ngobrol bareng dia, atau yang tadinya kamu cuma suka nonton series terus kamu tonton, ya udah setelah ada dia kamu suka bahas seriesnya sama dia gitu. Banyak yang hilang ketika kamu udah mulai terbiasa, dan itu yang membuat perpisahan menjadi menyakitkan. Dan itu juga alasannya kenapa semua perasaan yang kamu rasakan itu wajar. Itu fase yang mau gak mau harus dihadapin. Gak ada cara lain selain menghadapinya. Cuma masalahnya, orang-orang kayak gini nih bisa sesuka hati bolak-balik ke kehidupan kita. Ketika kita lagi fokus sama diri kita sendiri, ketika kita lagi berusaha menjadi yang lebih baik buat diri kita sendiri, hidup kita mulai kembali normal, baik-baik aja seperti sebelum ada dia, tiba-tiba dia datang lagi. Gak tahu gimana caranya, dia kok bisa sih datang lagi, kayak mikir gak terakhir kali lo pergi gimana. Sebel kan, dan itu ujiannya sobat. Itu ujian buat kita. Di situ kita harus pinter-pinter ambil keputusan. Mau iya, mau enggak, itu semua keputusannya ada di kamu. Banyak kok orang yang milih untuk yaudah gue coba kasih dia kesempatan lagi, it's okay. Atau ada juga yang memilih untuk gak mau gue baca buku yang sama 2 kali gitu. Kamu yang tahu kamu sanggupnya gimana. Tapi balik lagi, kalau lebih banyak bingungnya, banyak sebelnya, cinta yang baik tuh bentuknya gak kayak gitu. Ya oke lah, cinta yang baik tuh gak selalu bahagia, tapi ya gak bolak-balik juga isinya. Bolak-balik pergi, terus datang, pergi lagi, gak jelas, bikin gue bingung. Kita gak sih? Kayak seseorang yang sangat kita sukai, sangat kita kagumi, tapi dia bikin kita sedih juga, lebih banyak bikin kita kecewa dan bingung. Terus at some point, kita kayak udahlah, lo udah cukup lah hidup gue mau nulis buku lain lah. Itu gak apa-apa juga. Jadi ya hadepin aja apa yang kamu sanggup untuk kamu hadapi. Tapi yang mungkin kita suka lupa adalah banyak hal yang tidak kita sadari adalah sebuah closure. Closure tuh kayak ending dari sebuah cerita, tapi gak harus selalu yang kayak the end atau perpisahan, atau kayak iya gue gak ada perasaan sama lo, atau iya gue akan pilih orang lain. Yang kita tahu kan, oh mungkin ending kisah gue dengan dia, ending perasaan gue terhadap dia adalah ketika gue tahu dia milih orang lain, atau ketika dia nolak perasaan gue. Tapi sebetulnya lebih luas dari itu. Dia bikin kamu bingung, itu closure. Karena yang tepat gak akan bikin kamu bingung. Kalau dia suka, dia akan bilang. Kalau dia mau kamu stay, dia akan bilang. Itu closure. Dia bolak-balik gak jelas, itu closure. Karena yang tepat gak akan mungkin bolak-balik lah. Dia pasti akan stay jagain kamu. Dia gak akan mau kamu kemana-mana. Dia gak akan mau kamu hilang-hilang dari hidup dia. That's closure. What else? Coba komen apa closure yang baru kamu sadari. Kayak oh iya, sebetulnya ini turning point yang harusnya gue sadari. Akhir dari perasaan gue terhadap dia gitu. Kayak kenapa gue harus move on ya, karena dia ngebingungin. Karena dia bolak-balik.
walaupun dia bikin senang, tapi ya gue nggak deserve lah dibikin bingung, serba tersesat kayak gini gitu. Marah-marah ya, marah-marah deh, nggak marah-marah kok, cuman kayak ngerti kan maksud aku. Ya, I think that's all. Jadi intinya adalah bahagia nggak harus sama dia, dan cinta yang tepat, cinta yang baik itu nggak ngebingungin bentuknya.